Pelantikan eks-terpidana korupsi sebagai Direktur RSUD Masohi oleh Bupati Maluku Tengah menuai kontroversi. Beragam spekulasi bermunculan usai pelantikan yang digelar terkesan sembunyi-sembunyi karena bersifat tertutup. Pelantikan Direktur RSUD Masohi oleh Bupati Maluku Tengah Abu Atwa Sikal pada awal Agustus lalu yang digelar di Desa Besi, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah menuai kontroversi. Pasalnya, pejabat yang dilantik adalah mantan terpidana kasus korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2013, sesuai putusan MA tahun 2015 dan telah selesai menjalani masa hukuman. Tidak hanya itu, publik menyoroti eks-terpidana yang hingga kini masih berstatus sebagai PNS. Lantas bagaimana pendapat pengamat hukum terkait kasus tersebut? Berikut petikan wawancara kami bersama Fahri Bahmid, praktisi hukum yang juga aktif sebagai pengajar di salah satu perguruan tinggi di Makassar. Kasus yang ada di Maluku Tengah itu, Bupati dalam hal mengeluarkan surat keputusan itu tidak didasarkan kepada pertimbangan yang memadai atau pertimbangan yang dilakukan oleh PYB atau pejabat yang bersangkutan. Nah, pejabat yang bersangkutan di sini, Sekda Kabupaten Maluku Tengah itu sama sekali tidak memberikan pertimbangan ataupun masukan ataupun apalah sesuai dengan tindakan jabatan kepada PPK dalam hal ini pejabat pemindah kepegawaian, yaitu Bupati, untuk mengambil keputusan dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat itu. Nah, pertanyaan hukum adalah ada apa sebenarnya sehingga seorang Sekda itu tidak mengeluarkan pertimbangan apapun ataupun pengusulan apapun. Berarti ada sesuatu yang sebenarnya secara hukum dapat dikonfirmasi bahwa sesuatu yang memang apakah ini sengaja ataukah ini lalai ataukah ini sesuatu yang memang sulit untuk kita nalar dalam konteks negara hukum ataupun kerja-kerja pemerintahan modern saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon itu pun sendiri sebenarnya ditegaskan bahwa sejak diberhentikan pada tahun 2015 oleh putusan kasasi Mahkamah Agung yang bersangkutan itu sampai dengan 2019 itu masih tetap mendapatkan gaji, tetap digaji oleh pemerintah Maluku Tengah, tetap digaji oleh Bupati dan tidak pernah diberhentikan. Sehingga menurut pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, ternyata pemerintah Maluku Tengah juga secara terus-menerus tidak ada itikat baik atau tidak ada punya semacam sikap yang tegas untuk memberhentikan yang bersangkutan atau tidak memberhentikan yang bersangkutan. Karena terbukti sejak 2015 sampai dengan 2019 itu yang bersangkutan masih tetap mendapatkan gaji sebagaimana biasanya. Sehingga menurut pertimbangan hakim dalam putusan itu bahwa pemerintah Maluku Tengah dianggap telah mengambil keputusan dalam konteks ini sifatnya fiktif negatif, ya, dalam artian tidak mengeluarkan keputusan dalam bentuk yang in abstrakto, tetapi pembiaran dilakukan itu maka dianggap sebagai sesuatu yang diterima. Nah, ini problematika yang sebenarnya sangat menggelitik bagi kami pemerhati hukum ataupun bagi masyarakat tentunya, karena persoalan rasa keadilan itu terkoyak ya dengan kebijakan yang demikian itu. Jadi ada semacam upaya-upaya yang sangat permisif terhadap kejahatan ataupun perbuatan tindak pidana korupsi yang serius seperti itu, tetapi negara dalam hal ini pemerintah daerah selalu dianggap itu hal yang biasa-biasa saja. Bahkan pada tingkat tertentu itu diberikan promosi jabatan ataupun kedudukan yang tentunya itu sangat mengoyak-ngoyak rasa keadilan masyarakat. Hemat saya sebenarnya secara etis baiknya jangan tindakan untuk promosi jabatan itu dipending, disuspend dalam rangka untuk menghormati ataupun dalam rangka untuk menghargai rasa keadilan sosial atau keadilan masyarakat itu sendiri. Hemat saya seperti itu. Jadi kalau secara legalitas mungkin yang bersangkutan boleh saja punya hak untuk menduduki jabatan publik karena putusan PT UN itu membatalkan SK pemberhentian yang bersangkutan secara tidak hormat dan saat ini diaktifkan kembali. Tetapi barangkali dari sisi rasa keadilan masyarakat itu sesuatu yang barangkali tidak clear dan perlu dicermati secara baik dan benar. Tim Liputan Kompas TV, Ambon, Maluku.